Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Syifa Fauzia Faryani, Zahra Qurratul Ain, Zaituni, dan yang terakhir Samrul Khulasoh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Untuk lebih lanjutnya, yuk simak. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian masalah sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik. Sebelumnya, metode grafik merupakan metode penyelesaian SPLDV dengan cara mencari absis X dan ordinat Y yang merupakan koordinat titik perpotongan antara dua garis yang mewakili kedua persamaan linear dua variabel. Terdapat langkah-langkah dalam menentukan metode grafik. Untuk yang pertama yaitu kita tentukan koordinat titik potong masing-masing persamaan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk langkah yang kedua yaitu kita gambarkan grafik dari masing-masing persamaan pada sebuah bidang kartesius. Terdapat beberapa hal yang perlu kita ketahui. Jika kedua garis berpotongan pada satu titik, maka himpunan penyelesaiannya tepat memiliki satu anggota. Jika kedua garis sejajar, maka himpunan penyelesaiannya tidak memiliki anggota atau himpunan kosong. Dan jika kedua garis saling berhimpit, maka himpunan penyelesaiannya memiliki anggota yang tak hingga banyaknya. Contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan berikut dengan menggunakan metode grafik. Untuk soalnya yaitu X plus Y sama dengan 5 dan X min Y sama dengan 1. Untuk menyelesaikan soal ini, kita tentukan terlebih dahulu titik potong masing-masing persamaan pada sumbu X dan sumbu Y. Untuk X plus Y sama dengan 5, kita tulis persamaan 1. Titik potong pada sumbu X syaratnya adalah Y sama dengan 0. Maka X plus Y sama dengan 5. Kita masukkan nilai Y-nya yaitu 0. Jadi X plus 0 sama dengan 5. Maka X sama dengan 5. Titik potongnya yaitu 5,0. Titik potong pada sumbu Y syaratnya adalah X sama dengan 0. Jadi X plus Y sama dengan 5, maka nilai X0 dimasukkan. Jadi 0 ditambah Y sama dengan 5, maka Y sama dengan 5. Jadi titik potongnya yaitu 0,5. Selanjutnya yaitu untuk X min Y sama dengan 1, kita tulis persamaan 2. Titik potong pada sumbu X syaratnya adalah Y sama dengan 0. X min Y sama dengan 1, kita masukkan nilai Y-nya yaitu 0. Jadi X min 0 sama dengan 1, maka X sama dengan 1. Jadi titik potong pada sumbu X pada persamaan 2 ini yaitu 1,0. Selanjutnya yaitu untuk titik potong pada sumbu Y syaratnya yaitu X sama dengan 0. X min Y sama dengan 1, kita masukkan nilai X-nya yaitu 0. Jadi 0 min Y sama dengan 1. Maka Y-nya yaitu negatif 1. Titik potong pada sumbu Y pada persamaan 2 yaitu 0, negatif 1. Untuk langkah yang kedua yaitu kita gambar grafik dari masing-masing persamaan pada sebuah bidang kartesius seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Untuk persamaan 1, titik potong sumbu X-nya yaitu 5,0, untuk sumbu Y-nya yaitu 0,5. Untuk persamaan 2, titik potong pada sumbu X-nya yaitu 1,0 dan titik potong pada sumbu Y-nya yaitu 0,1. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwa titik potong kedua garis tersebut adalah di titik 3,2. Jadi dengan demikian himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X plus Y sama dengan 5 dan X min Y sama dengan 1 adalah 3,2. Selanjutnya setelah metode grafik, di sini ada metode substitusi. Metode substitusi yaitu metode penyelesaian SVLDV dengan cara mengubah salah satu persamaan yang menjadi persamaan yang lain yang ekuivalen atau sama sedemikian rupa sehingga salah satu variabel dapat dinyatakan dalam variabel yang lain.
kemudian disubstitusikan atau diganti ya pada persamaan yang lain. Nah, langkah-langkahnya untuk menyelesaikan SPLDV, yang pertama ada ubahlah salah satu persamaan menjadi bentuk ini apa nih? X sama dengan CY plus D ya, atau Y sama dengan AX plus B. Jadi misalkan ada dua persamaan nih. Persamaan yang pertama kita mengubah X atau Y, bebas ya. Nah, setelah mendapatkan persamaannya, kemudian substitusikan nilai X. Misalnya kita tadi mengubah X, maka kita akan mensubstitusikan nilai X ke persamaan yang kedua. Yang ketiga, selesaikan persamaan sehingga mendapatkan nilai X ataupun Y. Jadi setelah mendapatkan nilai X, kita substitusikan ke persamaan kedua, lalu akan mendapatkan nilai X dan Y. Nah, yang terakhir, dapatkan nilai variabel yang belum diketahui dengan hasil langkah sebelumnya. Oke, biar lebih jelas ya, kita lanjut ke contoh soal. Oke, contoh soal di sini ada selesaikan sistem persamaan berikut dengan menggunakan metode substitusi. Di sini ada dua persamaan ya. Yang pertama adalah 5x plus 5y sama dengan 25. Persamaan kedua, 3x plus 6y sama dengan 24. Nah, kita dengan cara metode substitusi. Nah, yang pertama nih, ubahlah salah satu SPLDV dengan koefisien yang lebih kecil ke dalam bentuk Y sama dengan AX plus B. Jadi bebas deh. Tapi di sini kita akan merubah Y ya. Nah, dari persamaan yang pertama didapat dari persamaan 1 ya, kita peroleh persamaan Y sebagai berikut. Nah, ini 5x plus 5y sama dengan 25. Kita biarkan nilai variabel Y itu berada di sebelah kiri ya, menjadi 5y sama dengan 25 min 5x. 5x nya pindah ruas menjadi negatif. Nah, kita disederhanakan dibagi menjadi 5. Menjadi Y sama dengan 25 bagi 5, 5 min X. Nah, didapat nih persamaan Y-nya gitu. Setelah dapat nilai Y, kemudian substitusikan persamaan Y itu ke persamaan yang kedua. Nah, persamaan yang kedua itu ada 3x plus 6y sama dengan 24. Nah, 3x plus 6 dikali y, artinya kita masukkan nilai y yang tadi, yang telah kita substitusi ya, yang telah kita peroleh dari persamaan 1, y-nya kita substitusikan menjadi 6 kali 5 min x sama dengan 24. Lalu 3x plus 6 kali 5, 30 dikurangi 6 kali x min 6x sama dengan 24. Nah, kita setarakan yang mempunyai nilai variabel sama, yaitu 3x min 6x sama dengan negatif 6. Ini negatif 6 karena 24, 30 pindah ruas ke kanan, berarti 24 dikurangi 30 jadi negatif 6 ya. Didapat bahwa 3x dikurangi 6x itu adalah min 3x sama dengan min 6. Jadi dikali min gitu, jadi positif semua. Alhasil didapat x sama dengan 2 karena 6 dibagi 3. Oke, langkah ketiga. Terakhir, untuk menentukan nilai y, nah kita substitusikan lagi gitu, nilai x sama dengan 2 yang tadi ke persamaan 1 atau ke persamaan 2 juga boleh ya, sama aja. Nah, di sini kita mensubstitusikan nilai x itu ke persamaan 1 yang 5x plus 5y sama dengan 25. 5x, nah x nya kita rubah menjadi 2. 5 kali 2 ditambah 5y sama dengan 25. 5 kali 2 didapat 10 plus 5y sama dengan 25. Nah, maka yang mempunyai variabel y kita diamkan di ruas kiri menjadi 5y sama dengan 25, pindah ruaskan min 10. Didapat 5y sama dengan 25 dikurangi 10, 15. Dan y sama dengan 3, 15 dibagi 5 ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya dari SPLDV tadi itu adalah x, y. X-nya 2 dan y-nya adalah 3. Jadi 2,3. Selanjutnya metode yang ketiga yaitu metode eliminasi, di mana metode eliminasi yaitu metode penyelesaian SPLDV dengan cara menghilangkan salah satu variabel untuk memperoleh nilai variabel lainnya.
Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan metode eliminasi, yang pertama yaitu samakan koefisien dari variabel yang ingin dieliminasi terlebih dahulu. Yang kedua yaitu tentukan operasi untuk mengeliminasi variabel tersebut hingga nilai variabel yang lain ditemukan. Yang ketiga, cari variabel yang lain dengan cara yang sama. Nah, di sini terdapat contoh soal, yaitu selesaikan sistem persamaan berikut dengan menggunakan metode eliminasi, yaitu X plus 3Y sama dengan 15 dan 3X plus 6Y sama dengan 30. Nah, penyelesaian dari soal tersebut yang pertama yaitu eliminasi variabel X untuk menemukan nilai Y dengan cara menyamakan terlebih dahulu koefisien dari variabel X. Nah, pada persamaan 1, koefisien dari variabel X yaitu bernilai 1, sedangkan pada persamaan 2, koefisien variabel X bernilai 3. Maka kita harus mengalihkan persamaan 1 dengan 3 sehingga koefisien dari variabel X pada persamaan 1 sama dengan koefisien variabel X pada persamaan 2. Kemudian didapat 3X plus 9Y sama dengan 45 dan 3X plus 6Y sama dengan 30. Nah, karena nilai dari variabel X di kedua persamaan tersebut bernilai positif, maka kita menggunakan operasi pengurangan untuk mengeliminasi variabel X sehingga diperoleh 3X min 3X hasilnya habis dan 9Y dikurangi 6Y hasilnya 3Y, 45 dikurangi 30 hasilnya 15. Nah, kita kan mendapatkan 3Y sama dengan 15 sehingga nilai Y bisa kita ketahui Y sama dengan 15 dibagi 3 yaitu 5. Nah, langkah selanjutnya kita mencari nilai variabel yang belum ditemukan, yaitu nilai variabel X dengan cara yang sama seperti tadi. Caranya yaitu eliminasi variabel Y untuk menemukan nilai X dengan cara menyamakan terlebih dahulu koefisien dari variabel Y. Sama seperti tadi, koefisien variabel Y di persamaan 1 bernilai 3, sedangkan di persamaan 2 bernilai 6. Maka kita kalikan persamaan 1 dengan 2 sehingga koefisiennya akan sama. Nah, diperoleh 2X plus 6Y sama dengan 30 dan 3X plus 6Y sama dengan 30. Sama seperti tadi, kita menggunakan operasi pengurangan untuk mengeliminasi variabel Y sehingga didapatkan min X sama dengan 0 atau X sama dengan 0. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 0,5. Selanjutnya metode yang keempat yaitu metode kombinasi, di mana metode kombinasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari himpunan penyelesaian SPLDV dengan cara menggabungkan dua metode sekaligus, yakni metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, langkah untuk menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan metode kombinasi atau metode gabungan ini yaitu menggunakan metode eliminasi untuk mencari salah satu nilai variabelnya. Kemudian setelah nilai variabel diperoleh, maka nilai variabel tersebut disubstitusikan ke dalam salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai variabel lainnya. Contoh soalnya yaitu selesaikan sistem persamaan linear berikut ini dengan metode gabungan. X tambah Y sama dengan 7, X dikurangi Y sama dengan 3. Nah, penyelesaiannya yaitu pertama-tama kita akan mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabelnya. Misalnya kita menghilangkan variabel X. Karena variabel X pada kedua persamaan sudah sama, maka kita bisa langsung mengurangkan kedua persamaan tersebut, yaitu X ditambah Y sama dengan 7, X dikurangi Y sama dengan 3. Kita eliminasi variabel X-nya, kemudian hasilnya menjadi 2Y sama dengan 4. Kemudian Y sama dengan 2, maka diperoleh nilai Y yaitu 2. Nah, selanjutnya untuk memperoleh nilai X, kita dapat mensubstitusikan nilai Y ke salah satu persamaan.
Misalnya kepersamaan X tambah Y sama dengan 7, sehingga diperoleh X tambah Y sama dengan 7. Karena Y-nya tadi didapat nilainya yaitu 2, maka X ditambah 2 sama dengan 7. Kemudian 7-nya pindah ruas, jadi X sama dengan 7 dikurangi 2, dan hasilnya yaitu X sama dengan 5. Maka himpunan penyelesaiannya sudah diperoleh, yaitu 5 dan 2. Itulah 4 metode tadi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.